Rezeki itu maknanya luas, ya, yang perlu kita pahami semuanya bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup itu sesungguhnya adalah rezeki, ya, tidak dibatasi oleh materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman bicara, selamat sore. Buat teman bicara yang ada dimanapun itu, senang sekali rasanya aku Amelia Agustina dapat menemani kalian semua bersama Agus Hairul. Dan di kesempatan kali ini ya, di puasa yang sudah kesekian gak bosan-bosannya untuk menemani teman-teman teman bicara semuanya untuk ngabuburit ya. Betul. Sambil menunggu azan maghrib. Bener banget, kita nemenin teman-teman semuanya sambil menunggu beduk maghrib ya. Nah, kita ada jargon nih Kak Agus. Oke, kalau kita bilang podcast bicara, kalian bisa jawab jadi makin tahu. Oke, wah Kak Agus, hari ini kita akan sharing-sharing tentunya ya, banyak banget ditemenin sama narasumber yang luar biasa nih Kak Agus. Nah, boleh nih, kita bakal spill apa aja sih Kak Agus? Tentunya di podcast kali ini itu merupakan podcast yang gak kalah pentingnya ya Kak, karena kita akan membahas apa sih arti dari rezeki yang sebenarnya gitu ya. Dan juga bersyukur, karena biasanya aku pribadi ya Kak kadang lupa kalau misalkan udah dapat rezeki yang berlimpah nggak bersyukur. Jadi kadang lupa ya. Ini juga jadi gitu ya. motivasi buat teman-teman bicara di rumah gitu ya. Gimana caranya buat kita tetap bersyukur, apalagi sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan ya. Nah, sambil menemani teman bicara di rumah, atau barangkali udah ada yang start mudik ya dari jauh-jauh hari gitu kan, dari H-min berapa minggu mungkin ya. Boleh kalian dimanapun itu sambil di like juga dan di subscribe, jangan lupa. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Kak Agus. Pada sesi kali ini kita ditemani oleh narasumber yang benar-benar hebat, yang mungkin bisa memberikan kita sedikit motivasi ya untuk lebih bersyukur atas rezeki yang kita berikan, yang telah kita dapatkan gitu ya. Iya, benar sekali. Mungkin kita langsung sambut aja, yaitu ada Bapak Dr. Jaja Suteja MPDI. Halo, selamat sore Bapak. Ya, sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Walaupun udah hari kesekian puasa gitu ya, betul. Harus tetap semangat ya. Terus Suasana Cirebon yang panas ini lumayan. Jangan jadikan alasan puasa untuk bermalas-malasan. Betul, harus tetap produktif. ya, bulan puasa ini sebagai ladang ya Pak. Betul, iya. Untuk mencari rezeki gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong, kita kan tadi mengutip kata rezeki ya Kak Agus. Kita belum tahu nih definisi rezeki juga. Jadi kita di sini kayak memanfaatkan kesempatan juga ya Kak Agus. Karena kita memandang rezeki itu biasanya hanya berbasis materi Pak. Jadi yang kita anggap rezeki itu berbentuk uang, berbentuk barang. Padahal ternyata banyak banget hal-hal kecil yang ternyata itu rezeki Pak. Tapi kadang kita nggak sadar ya. Nah, itu hari ini kita bakal kupas tuntas nih Kak Agus. Nah, teman-teman, dimanapun kalian, perlu teman-teman ketahui kita sedang berada bersama dengan Pak Jaja, yang dimana Pak Jaja ini merupakan Wakil Dekan 2 ya. Wakil Dekan 2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Sibersyah Nurjati Cirebon gitu ya. Boleh teman-teman stay terus karena kita bakal ulik tuntas nih terkait pembahasan hari ini. Oke, Kak Agus, kira-kira penasaran tentang apa dulu nih? Karena aku banyak banget pertanyaan sebenarnya. Dari aku ya, yang pertama tuh tadi kita udah spill nih. Tuh nggak tahu tuh rezeki itu artinya tuh apa gitu. Karena aku cuman memandang rezeki itu sebagai barang yang orang lain berikan, oh ini rezeki gitu. Tapi tanpa aku sadari ternyata aku bisa bernafas, aku bisa melihat, itu ternyata rezeki gitu. Kadang kan kita lupa ya. Itu sebenarnya rezeki itu apa Pak gitu? Ya, jadi rezeki itu maknanya luas, ya, yang perlu kita pahami semuanya bahwa segala sesuatu yang kita terima dalam hidup itu sesungguhnya adalah rezeki, ya, tidak dibatasi oleh materi, ya. Sehat, keluarga bahagia, ya,
punya pasangan yang soleh, soleha, ya, punya anak-anak yang baik, berbakti, ya, bisa belajar dengan tenang, ya, bisa kuliah dengan nyaman, itu semuanya adalah rezeki dari Allah yang kita terima. Dan itu semuanya adalah kebaikan yang luar biasa yang tidak boleh kita lupakan, tapi harus kita syukuri, seperti itu. Masya Allah ya, tadi aku nangkep satu penggalan jawaban gitu ya, yang terkait kita merasa nyaman berkuliah itu juga sebuah rezeki ya Betul, Bapak ya. betul. Alhamdulillah di sini penuh kenyamanan kuliah di UIN gitu ya. Jadi itu sebuah rezeki juga ya Kak Agus. Betul. Luar biasa. Perlu kita syukuri tentunya ya. Terkadang kita masih lupa buat bersyukur Betul. terhadap apa yang udah Allah kasih ternyata gitu ya. Dan ternyata kita terkadang sering lupa ya hal-hal kecil itu, padahal itu merupakan rezeki yang benar-benar Allah kasih gitu ya. Iya. Kita sadari, dan itu sangat berdampak bagi kehidupan kita ya, karena contoh kita mahasiswa ya, apalagi ada yang PP, terus ada yang ngekos mungkin ya, dengan situasi kuliah yang nyaman, ternyata itu sebuah rezeki bagi kita banget ya. Oke, next ke Agus. Nah, kadang kita belum bisa membedakan mungkin ya arti rezeki dan bersyukur. Harus ketika kita mendapatkan rezeki yang melimpah Bapak, kadang kita lupa untuk bersyukur ya Kak Agus. Kadang kita malah terlalu terlena mungkin bisa dibilang. Itu kira-kira bagaimana caranya untuk kita tidak lupa untuk mensyukuri atas apa yang Allah berikan ke kita gitu Pak? Baik, pertama, kewajiban kita terkait dengan bersyukur itu adalah perintah Allah, ya. Kalau kita lihat Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, di situ Allah menegaskan bahwa wa'id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Di situ jelas bahwa sesungguhnya kita diperintahkan untuk bersyukur, dan ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat, Allah akan menambahkan kebaikan, Allah akan menambahkan rezeki. Tetapi ketika kita tidak bersyukur, ya, ingkar kepada Allah, maka kita termasuk kategori orang-orang yang kufur nikmat namanya. Jadi perintah bersyukur itu adalah perintah dari Allah. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita mensyukuri rizki yang telah kita terima, ya? Karena tadi rizki itu bukan hanya materi, ya, termasuk teman-teman semuanya bisa kuliah dengan tenang, nyaman, ya. Ini adalah bentuk rizki yang tidak terhingga, nikmat dari Allah. Nah, pertama yang harus kita lakukan dalam rangka bersyukur itu minimalnya adalah mengucapkan terima kasih kita kepada Allah, ya. Dalam bahasa lain ini disebut sebagai asyukru bil lisan. Kita bersyukur dengan ucapan kita. Minimalnya, terima kasih ya Allah saya bisa kuliah di kampus UIN SSC. Ya Allah, terima kasih saya bisa belajar dengan nyaman. Ya Allah, terima kasih saya ketemu dengan dosen-dosen yang baik, ketemu dengan teman-teman yang baik. Itu adalah bentuk ungkapan lisan kita dalam bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata aktivitas bersyukur juga bukan hanya bilisan, tapi di dalam hati harus betul-betul meyakini. Inilah yang disebut dengan asyukru bil qalbi. Kita bersyukur di dalam hati kita, ya Allah, terima kasih telah banyak nikmat yang telah Engkau berikan. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat sayang kepada saya. Itu semuanya diungkapkan di dalam hati, ya. Lalu kemudian yang ketiga, asyukru bil amal, ya, kita implementasikan di dalam aktivitas sehari-hari. Kalau kita ada rezeki lebih, ya kita bisa berikan rezeki itu kepada orang lain. Kita bisa menyantuni orang-orang yang dianggap lemah menurut kita, anak-anak yatim misalkan, ya. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, implementasi dari rasa syukur itu apa? Belajar dengan giat, dengan rajin, dengan semangat, tidak boleh bolos kuliahnya, ya. Karena itu semuanya adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan menjadi harapan orang tua kepada kita. Jadi asyukru bil amal itu ya kita implementasikan di dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu seperti itu. Oh, luar biasa ya. Tadi ada 3, ada asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, dan asyukru bil amal ya Pak. Wah, ini yang ketiga sangat
apa ya, dalam sekali ya Kak Agus. Karena biasanya kita ketika bersyukur hanya diucapkan secara lisan ya, kayak alhamdulillah, ternyata kita tidak diimplementasikan di kehidupan sehari-harinya. Bener banget. Kadang kalau kita nerima uang kan kita belum bisa untuk mengamalkan sedemikian rupa kadang ya. Padahal itu perlu kita amalkan kepada orang-orang sekitar gitu, entah itu bersedekah tadi ya Pak. Itu juga sebagai bentuk rasa syukur ternyata ya Kak Agus. Dan ternyata ketika kita banyak bersyukur, banyak juga rezeki yang Allah tambahkan. Ya, kadang kita lupa untuk bersyukur, padahal ketika kita bersyukur bakal dilimpahkan lebih-lebihnya oleh Allah gitu. Ternyata feedbacknya memang selalu ada asal kita terus bersyukur ya Pak. Betul. Jadi semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Semakin kita perbanyak bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat dan rezeki untuk kita. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya. Betul. Nah, Pak, kan kita sudah tadi bersyukur gitu ya, banyak rezeki. Tapi gimana ya Pak caranya ketika kita sudah mendapatkan rezeki yang berlimpah gitu ya Pak? Rezeki itu tuh tidak berhenti di kita aja. Tapi bisa menjadi keberkahan bagi orang lain, keberkahan bagi kita pribadi gitu. Jadi nggak berhenti cuman dapat rezeki itu cuman di kita doang gitu. Jadi kalau Rasulullah itu menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Makna berbuat baik inilah yang disebut dengan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki dari Allah, maka sebagian nikmat dan sebagian rezeki itu harus dirasakan pula oleh orang lain. Minimalnya adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua, adik kakak kita, teman sahabat kita itu ikut merasakan di situ. Ya. Sehingga ada konsep bahwa kalau kita bahagia, jangan bahagia sendirian, tapi bahagiakan juga orang lain. Semakin sering kita bahagiakan orang lain, maka yakin kita pasti akan bahagia juga. Makanya kenapa ketika kita memberi, tangan kita di atas, ya, ketika setelah memberi ada perasaan tenang, nyaman, bahagia, gembira, karena kita memberi kepada orang lain. Orang lain tersenyum, maka kita juga akan tersenyum bahagia. Itu seperti itu. Oh, berarti utamakan yang terdekat terlebih dahulu, lalu kita bisa memperluas mungkin ya Pak bahasa, memperluas ke jangkauan ke umum, masyarakat umum atau sebagainya. Ini sangat memotivasi ya Kak Agus. Apalagi kita di lingkungan mahasiswa dan aku juga di sini merantau. Jadi ketika di sini ternyata memang aku duduk di sini juga lebih terbuka lagi. Jadinya Bapak terima kasih sekali ya. Dan ternyata ini juga merupakan syukur ya, kita bisa ngobrol bareng-bareng tentang segala hal tentang syukur dan rezeki bersama Bapak. Ternyata ini juga sebuah rezeki karena tadi seperti jargon kita Kak Agus, podcast bicara jadi makin tahu. Bener-bener jadi makin tahu ya. Ya. Jadi memang diperintahkan dalam Islam itu ketika kita mau berbagi, membuat orang lain senang, membuat orang lain happy, maka utamakan keluarga terdekat. Dalam Islam itu disebut sebagai zawil kurba. Jadi keluarga terdekat, baru kemudian kepada orang lain, ya. Orang lain itu teman, sahabat, saudara, tetangga, ya. Itu kita bisa berbagi dengan mereka, termasuk anak-anak yatim, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Itu seperti itu. Oke. Nah, kadang kalau kita di kampus nih Pak, setelah tadi setelah mengutip tadi orang-orang terdekat terlebih dahulu ya. Sedangkan kita kalau di kampus kan memang orang-orang baru ya. Ketemunya orang-orang baru, teman-teman baru gitu ya. Dan kalau semisal contoh aku belum melek gitu ya Pak. Dan aku tuh bingung gitu, mau gimana, mau cara menerima rezeki dengan bersyukur itu harus seperti apa di lingkungan perkuliahan ini gitu kan ya. Itu kadang masih rancu ke diri sendiri gitu Pak. Bahkan hal kecil seperti contoh sekarang lagi bulan Ramadan gitu ya. Terus aku nyari takjil gitu ya Kak Agus. Suka nyari takjil gak Kak Agus? Sore-sore apalagi daerah UIN itu banyak jajanan ya kebetulan Bapak. Nah, hal kecil seperti aku beli takjil terus tiba-tiba sore-sore mau maghrib pulang takjilnya jatuh, itu kan gak bersyukur ya. Atau enggak
tiba-tiba takjilnya kehabisan gitu, nggak kebeli gitu kan, karena harus rebut-rebutan sama yang lain. Itu kadang nggak bersyukur, padahal ternyata itu juga sebuah nikmat ya Bapak ya. Betul, iya. Di lingkungan perkuliahan ini gitu kan, kita bertemu orang-orang baru, bukan orang-orang terdekat gitu. Nah, gimana kiranya Bapak buat lebih terbuka lagi lah pola pikirnya gitu ya, apalagi di kalangan mahasiswa gitu, bertemu dengan orang baru, buat lebih tetap menerapkan prinsip bersyukur dimanapun gitu. Baik, jadi mahasiswa itu pertama harus bangun komitmen dalam diri, ya, bahwa apa yang dia dapatkan itu sesungguhnya adalah bentuk rizki dan nikmat dari Allah. Perantaranya bisa dari siapa? Dari orang tua, dari keluarga yang lain, dari teman, sahabat, bahkan mohon maaf termasuk juga dari orang jualan di pinggir jalan. Jadi orang jualan di pinggir jalan ketika ia memberikan takjil, memberikan jajanannya sehingga kita bisa buka puasa dengan bahagia, itu adalah bentuk rizki dari Allah. Makanya kenapa? Bangun komitmen bahwa setiap apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, kuncinya tadi minimal mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah bentuk dari rasa syukur di situ, ya. Kemudian ketika terjadi katakan musibah ya, ataupun ada satu kejadian yang kurang menyenangkan, maka kita hindari perasaan untuk mengeluh, ya, atau fluh lah. Misalkan takjilnya jatuh kemudian menyalahkan orang, menyalahkan pemotor. Tetapi kita introspeksi diri. Makanya kenapa? Ya Allah, ya, berilah kekuatan di dalam diri saya untuk selalu ikhlas, selalu ridho atas semua apapun yang saya dapatkan. Itu tadi termasuk kebaikan, termasuk juga keburukan. Nah, orang-orang yang selalu bersyukur ketika ia mendapatkan keburukan sekalipun, ia tidak pernah menyalahkan siapapun, tetapi ia ingat bahwa ini adalah bentuk ujian dari Allah. Ya, dan orang-orang yang selalu ingat bahwa ini adalah bentuk ujian dari Allah, cirinya ujian itu adalah Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya, makanya kenapa Allah itu tidak mungkin menguji seseorang di luar dari batas kemampuannya. Oleh karena itu, kalau hal-hal yang sepele kemudian jatuh, kemudian kita menyalahkan kepada orang lain, itu tandanya kita tidak bersyukur, ya. Itu seperti itu. Nah, ini membuka pun pandangan aku juga ya, karena aku berpikir tentang bersyukur tuh hanya nikmat aja, Pak. Ternyata ketika kita mendapat sebuah nikmat atau mendapat sebuah keburukan gitu ya, cobaan dari Allah, ternyata itu pun harus disyukuri gitu. Itu ujian bagi kita gitu dari Allah. Karena biasanya kita, apalagi sebagai mahasiswa ya, aku kan PP ya Pak, dari Kuningan sendiri, capek kesini panas gitu ya, atau terus takjilnya jatuh, ban bocor dan sebagainya, aku tuh malah ngedumel gitu. Jadi kesel, aduh ini siapa yang naruh gini gitu. Ternyata itu tuh sebuah ujian yang sebenarnya kita harus patut syukuri juga. Jangan malah menyalahkan orang lain, jangan malah kesel gitu ya. Nanti bisa puasanya makruh ya Pak. Makanya puasa sendiri itu kan bentuknya adalah amar perintah dari Allah untuk kita lakukan, ya. Tetapi di situ juga ada banyak ujian yang harus kita lewati. Dari mulai sahur, biasanya kan kita tidak terbiasa makan jam 3 pagi. Ya tidak enak, tidak nyaman, tetapi kita dipaksa untuk sahur. Karena sahur itu adalah perintah dari Allah, ya. Kemudian puasa, pada saat puasa ya kita harus mengosongkan perut kita dari makan, dari minum, dari berbicara hal-hal yang negatif. Ini juga merupakan bentuk ujian. Nah, ketika kita mampu melewatinya itu dengan ikhlas, dengan baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Apa yang diangkat oleh Allah? La'allakum tattaqun. Allah akan mengangkat kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah. Itu luar biasa. Mungkin ini closing statement mungkin ya Kak Agus. Jadi penutup mungkin rasanya ya. Tapi walaupun penutup, kita bakal terus nemenin teman-teman di sela-sela mungkin menunggu maghrib ya, tetap ada, jadi stay tune aja. Mungkin untuk di episode kali ini karena kita berbicara tentang rezeki ya, banyak rezeki, banyak bersyukur. Ada nggak sih Pak pesan untuk khususnya anak muda ya, gimana caranya kita
untuk tetap bersyukur, untuk tetap walaupun banyak rezeki yang kita dapatkan, kita tetap bersyukur. Apalagi sekarang momentumnya bulan Ramadan gitu. Karena biasanya mungkin aku pribadi kayak bulan Ramadan itu bulan suci, bulannya aku untuk merubah gitu ya, merubah sudut pandang aku khususnya dari caranya bersyukur ketika mendapatkan rezeki. Baik, untuk anak-anak muda, para mahasiswa dimanapun ya, ketika kita mau bersyukur kepada Allah, yang harus kita lakukan, perbanyak mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya. Lalu yang kedua, implementasinya apa? Belajar yang rajin, belajar yang semangat, ya, belajar yang konsisten istiqomah dalam menuntut ilmu. Lalu yang ketiga, tidak boleh mudah mengeluh. Ya, ciri dari orang mudah mengeluh itu adalah bagian dari orang yang putus asa. Jadi ketika mahasiswa sedikit-sedikit banyak tugas, sedikit-sedikit tugas, sedikit-sedikit ada masalah gitu. Ya itu adalah bagian dari dinamika kehidupan. Nah, ketika dinamika kehidupan itu bisa dilewati dengan baik, maka pasti setelah lulus nanti menjadi sarjana, itu dimudahkan. Tiba-tiba pekerjaannya mudah, ketika mau kuliah S2 juga tiba-tiba ada beasiswa. Itu semuanya adalah bentuk kasih sayang Allah kepada mahasiswa yang betul-betul ikhlas dan semangat di dalam menuntut ilmunya. Masya Allah, ini kesempatan luar biasa sekali ya. Tadi beberapa pesan yang sudah disampaikan sebagai closing statement ya Kak Agus, itu menjadi reminder juga buat kita. Setelah ini mungkin kita juga mulai sering-sering ya kan. Sering-sering juga alhamdulillah, sering-sering bersyukur ya. Betul, karena masih terlewatkan beberapa kali seperti tadi ngedumel. Betul, sering ngedumel gitu ya. Dan itu aduh bangun pagi gitu ya, harus ke kuliah dulu. Ternyata padahal itu nikmat gitu. Nikmat untuk bisa melihat dunia lagi gitu ya. Ketika kita terlelap. Harus sering-sering melihat kerasnya kehidupan mungkin ya Kak Agus. Betul, dan dengan kerasnya kehidupan kita harus tetap bersyukur ya Pak. Betul. Ternyata ini mungkin ujian kita ya. Oke, teman bicara, tidak terasa ya kita sudah di penghujung. Buat teman bicara yang sudah beli takjil mungkin sudah siap-siap berbuka puasa, selamat berbuka, selamat siap-siap berbuka. Nanti teman bicara bisa bertemu kita lagi di episode selanjutnya ya Kak Agus. Jangan bosan, jangan lewatkan. Boleh dinyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan ya Kak Agus. Karena sangat disayangkan kalau ketinggalan nanti. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup mungkin Bapak mohon izin karena kita ada jargon. Jadi ketika kita bilang podcast bicara, kita boleh jadi makin tahu. Oke. Podcast bicara jadi makin tahu. Terima kasih teman bicara. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.